Cus, oke bosku, masih bertemu lagi bersama saya di channel Gilang Motovlog guys. Lama banget gak ngevlog setelah sekian lama. Dan kali ini aku ngevlog gak pakai si outer lagi dan Kiko lagi yo. Nah kali ini agak berbeda. Kali ini aku ngevlog pakai motor baru aku. Yo bukan baru sih, cuma beli second, cuma di garasi aku yang baru. Jadi ini adalah motor CBR 250 RR. Nah, lalu bagaimana kok aku bisa ambil motor CBR 250 RR ini? Jadi ceritanya cukup panjang yo. Dan BTW kali ini aku lagi nyore yo. Ini mau nyore ke Waduk Botok, daerah Karanganyar, Batu Jamus. Dan kali ini aku berdua aja. Aku sama si Aji yang pakai emek New ini lewat daerah ngendi yo nyebute. Nih kene wong kene nyebute daerah Pucuk. Nah, jadi iki ceritanya rada kok sik nyebrang sik. Jadi ceritanya kenapa kok aku bisa beli CBR 250 RR ini. Yang pertama, jadi ceritanya itu di suatu hari aku kan lagi touring yo. Yang melihat postingan Instagram aku sama TikTok aku pasti udah pada tahu. Awal mula itu aku touring ke daerah Pacitan yo. Pacitan Jawa Timur. Itu bareng-bareng anak motor fairing yo. Nah aku sendiri memakai motor si Kiko aku, sekalian ngetes rasio dari si Kiko aku. Kaku banget. Terus setelah itu pada tanggal 21 Mei yo. Terus pada tanggal 22 aku pulang maksudnya pulang ke rumah aku yo. Kan sebelumnya di Pacitan, terus pulang ke rumah di Sragen. Nah pada saat pulang itu aku kan lagi nge-shoot yo, mau bikin motovlog sebenarnya, konten vlog. Nah cuma di tengah perjalanan aku terjadi insiden dan mengakibatkan kecelakaan yo, sehingga terjadi kecelakaan. Nah terus alhasil motor aku gak bisa pulang. Motor aku itu rusak parah yo, ringsek. Nanti bakal tak lihatin foto motornya kalau masih yo, atau enggak nanti tak lihatin video motor aku pas aku lagi crash. Tuh, apaan ini? Gak apa-apa lah. Yang wis selamat. Luka tipis lah apa-apa. Ini apa-apa. Oke. Nah terus setelah itu alhasil motor rusak, gak bisa pulang. Terus dinaikin lah motor aku, kan soalnya nyari towing mahal yo. Nah untung aja ada orang baik, untung aja banyak orang baik di sana. Terus motor aku dinaikin di bagasi belakang bis. Terus dinaikin di bagasi belakang bis. Terus apa yo, perjalanan yo cukup lama sih. Cuma teman-temanku yang lain kan ada 5 orang yo, aku sama teman-teman yang lain, jadi jumlah 5 orang. Teman-teman yang lain udah pada sendiri-sendiri, udah balik ke rumah. Terus aku sama motor aku naik di bis, terus dari Pacitan terus turun ke Solo. Nah untuk mengambil motornya, jadi kan
ibu aku sama bapak aku kan lagi keluar juga yo, lagi di Jogja. Bapak aku mantai di Jogja, aku mantai di Pacitan. Terus aku ngabarin kedua orang tua aku, terus buat ambil motornya. Terus sampai itu pas kecelakaan jam 2 siang yo. Terus nyari bis, nyari kendaraan itu jam 3 setengah 4-an lah. Terus Pacitan sampai Solo itu jam 7 malam. Lama banget yo. Sampai Solo itu turunnya di daerah terminal Tirtonadi. Sebenarnya sih di terminal nggak boleh nurunin kendaraan, cuma kita berdiskusi, ngobrol, bernegosiasi sama dishubnya di terminal Tirtonadi, dan alhasil boleh mengambil kendaraan di dalam yo. Nah setelah mengambil, terus kita turunin, terus bawa pulang, dan sampai rumah itu sekitar jam 8 atau enggak setengah 9 yo. Nah itu untuk luka aku itu ada di semua itu di bagian kiri yo, cuma di bagian tangan kanan itu di jempol sini. Di jempol sini itu kayaknya sedikit ada tekanan yo, jadinya keseleo. Kiri itu disikut, terus yang di kiri bawah di dengkul, sama di bagian kiri itu di bagian pinggang. Nah itu yang bagian parah, paling parah sendiri yo. Nanti bakal tak lihatin juga pas crashnya yo, detik-detik crashnya. Mungkin aja filenya masih kesimpan videonya. Nah terus itu pulang. Nah terus fase penyembuhan. Pas fase penyembuhan itu sekitar 2 minggu, dan motor itu belum bener-bener aku sentuh sama sekali karena badan juga masih sakit. Jadi megang kunci aja itu tanganku masih sakit banget bro. Terus berpikirlah, kenapa, kan motor juga dongkrok, terus Kiko juga dongkrok, jadi kan nggak ada kendaraan lain yo. Terus aku berpikir, mungkin yo kudu golek kendaraan meneh. Nah pada saat itulah aku berpikir, ya setelah 2 mingguan itu yo, aku berpikir wah iki golek kendaraan aneh iki, dan menemukanlah motor 250 cc 2 silinder yo. Sebenarnya ada beberapa pilihan sih, ada Ninja 250, terus R25, terus yang terakhir CBR ini. Nah kenapa kok aku pilih CBR 250 RR ini? Karena yang pertama itu dari segi fitur yo. Segi fitur itu CBR 250 RR itu udah gede banget, udah sekitar 38,5 PS kayaknya ya, sekitar segitu untuk di kelas 250 cc 2 silinder yo. Terus alasannya kenapa aku pilih yaitu dari segi fitur, terus sama segi tenaga. Karena aku mungkin nanti yo untuk CBR ini projectnya nggak aku tak atik mesinnya yo, cuma main modif-modif part-part racingnya, nggak main modif di mesin. Karena untuk CBR 250 RR ini udah kenceng banget yo di kelasnya yo. Ada beberapa mode juga, Comfort, Sport, sama Sport Plus.
Cuma untuk di CBR 250RR ini radiatornya kecil banget bro. Radiatornya kelas 250cc itu kecil banget yo, kecil. Terus dan motor ini itu lebih cepet panas. Cuma untuk tenaganya yang saya suka yaitu bro, tenaganya udah gede, terus fiturnya juga udah ya lumayan cukup lah, terbaik di kelas 250cc 2 silinder. Ini ngomong-ngomong terus suwe gak ngevlog kejuwe. Jadi awal ceritanya seperti itu. Aku beli CBR 250RR ini itu karena sebab crash, karena nggak ada kendaraan lain. Si Otter, si Kiko juga dongkrok. Si Otter dongkrok mesinnya udah bredel-bredel, dan Kiko juga wah rusak parah yo, ringsek. Jadi alhasil mau nggak mau harus beli kendaraan. Soalnya apa? Menstandarkan si Kiko lagi, menormalkan si Kiko lagi itu udah habis biaya banyak yo, biaya banyak. Apalagi belum ditambah si Otter lagi, tambah banyak lagi. Jadi alhasil aku putusin beli motor. Cuma tenang aja, nanti si Kiko sama si Otter juga bakal tak hidupin lagi, cuma pelan-pelan yo. Mengkis-mengkis pitel lu mengkis-mengkis bos. Nah jadi untuk motor ini itu aku itu beli di harga angka 40-an ke atas yo. Nah terus part apa aja yang aku dapat di motor ini? Aku dapat knalpot yo, knalpot Proliner yang karbon, terus TR karbon yo, TR karbon, terus sama ban Michelin. Cuma setelah aku ambil yo, ini udah dimodif ban belakang. Si wah koncoku ning kene janjian ning kene sik yo, engko tak lanjut sik. Koncoku ning kene soalnya janjian ning kene. Si, engko lanjut nih. Gak kene omahe. Jadi ceritanya itu motor ini udah aku beli, udah modif knalpot sama ban belakang Michelin. Terus apa iku, terus tak modif lagi. Udah tak modif lagi, terus ini beberapa ada perubahan yo. Di visor, terus di mirror blanking. Nah harga di angka 40, kepala 40 ke atas itu orinannya masih ada lengkap ya, orinan masih lengkap. Cuma ban depan belakang udah aku ganti. Ban depan memakai Pirelli Super Corsa ukuran 120/70, terus yang belakang 150/60 ya. Yang belakang pakai ban Dunlop Alpha 13. Terus untuk visornya aku pakai Draken. Untuk mirror blanking pakai RNG yang KW yo. Yang penting fungsi, bukan gengsi. Yo, sing ngenteni koncoku suwe banget iki. Gua nglebokne apa ngono jare mau. Nah, jadi untuk motor ini itu setelah saya pegang perubahannya itu yo, modifikasinya baru itu. Terus untuk motor ini itu dulu aku dapat
tahun 2017 yo. Ini motor ini tahun 2017 dan kilometernya masih rendah yo. Untuk kilometer si motor ini sendiri itu masih 9.000. Cuma ini udah 10 ribuan, 10.000 mau ke 11.000. Dan belum pernah sama sekali yang namanya itu servis ganti oli. Wah. Dan banyu kasihan, air radiator pun itu baru nambah 1 kali aja yo. Dan ini adalah motor yang memang motor ini itu jarang dipakai banget yo. Motor jarang dipakai. Terus dapatnya itu juga masih sekecamatan Masaran Kabupaten Sragen yo. Masih sekitaran segitu. Masih sekitaran Sragen. Dan ini dapat aku Ade Solo yo. Ade Solo. Dapat motor ini itu Ade Solo. Dan pajaknya juga masih jalan sampai bulan 12 yo. Wis di angka 40 lebih sedikit. Modifan knalpot Proliner. Terus ban Michelin Pilot Street yo. Cuma udah aku ganti bannya. Pajak jalan menurut kalian bagaimana? Murah? Nah, bagi aku sih ya murah-murah lah. Soalnya kan bonusannya knalpot yo. Dan orinannya juga masih ada. Di vlog kali ini adalah vlog gabut sekalian vlog nyuri. Sekalian memperkenalkan si motor ini. Nah, untuk motor ini itu namanya siapa sih? Untuk motor ini itu namanya adalah Black Panther, si macan hitam. Macan hitam. Dan nanti mungkin yo pas di 11 km 11.000 km nanti bakalan tak servis yo. Tak servis, terus ganti oli, tambah air radiator. Mungkin air radiatornya nanti bakalan aku ganti juga biar lebih dingin di sirkulasi pendinginannya. Nah, ini udah mau sampai yo. Ini udah sampai pasar Batu Jamus. Nanti tinggal kiri aja udah sampai. Maaf nanti kalau pas vlog kali ini rada belibet yo, karena aku lama banget gak bikin vlog ya. Terakhir itu ya itu bulan 5 21 Mei yo, pas acara touring itu di Pacitan. Jadi wah kaku banget ya, suwe gak ngomong. Sebenarnya mau upload vlog pas touring itu, cuma udah di tengah jalan kepotong crash itu ya. Jadi aku alhasil nggak up di YouTube. Jadi seperti itu. Ini nyorenya di Waduk Botok yo. Tapi untuk tenaga sih yo seneng banget yo. Apalagi pakai Sport Plus. Aku pakai Sport Plus aja gigi 5 udah sampai lari ke 160 aja udah gemeteran nih. Udah takut bos, baru gigi 5 loh. Pokoknya aja ambisi lah nek numpak pit ki, sak candake sak tekane. Oke guys, nyore-nyore ukti ya akeh. Wis teko Waduk Botok, kayaknya rame sih. Masuk warung Niti Sunset. Oke, mungkin vlog kali ini cukup itu aja yo. Ini cuma vlog penjelasan aja aku kenapa bisa dapat si CBR 250 RR ini. Jadi ceritanya itu seperti itu, karena sebab crash dan nggak ada kendaraan yang lain.
Kar jaluk ning ngendi iki? Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Sunsetting ngeri yo. Kalau kalian suka sama video ini, kono yang jero ya. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Ini. Oh, kono wae jero wae. Des.